melihat pola ya, saya katakan semacam ada pola. Jadi persoalan anak tidak sekolah ini sebetulnya ini persoalan nasional. Jadi tidak hanya Provinsi Kalimantan Selatan saja, tapi juga di beberapa kota besar di Indonesia juga mengalami hal yang sama. Kalau kita lihat ya, Jawa Barat kan menduduki posisi pertama, 600.000 anak tidak sekolah yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Coba bayangkan. Nah, itu kan sampai menggelitik akhirnya Pak KDM mengeluarkan kebijakan yang saya rasa kebijakannya itu sangat sporadis gitu. Bahkan oleh beberapa pakar pendidikan itu dianggap melanggar struktur dari pendidikan itu sendiri. Misalnya jumlah kelasnya sampai 50 atau apa. Nah, kalau melihat di Provinsi Kalimantan Selatan, saya rasa dengan 61.000 itu juga cukup memprihatinkan ya. Di mana populasi jumlah penduduk kita ya tentu tidak sebanyak Jawa Barat. Nah, ini juga menjadi sebuah catatan yang harus kita perbaiki sama-sama. Nah, kalau saya boleh memberikan sebuah analisis, menarik tuh dari tiga segmen yang masuk anak tidak sekolah, dari yang anak yang di drop out, kemudian yang anak tidak melanjutkan ke sekolah, kemudian anak yang tidak bersekolah. Ini masing-masing jenjang atau masing-masing dari segmen itu menjadi sebuah sebab di setiap jenjang pendidikan sehingga anak itu tidak melanjutkan tidak bersekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Misalnya yang seperti disinggung oleh Pak Yuli tadi dan juga ya saya bandingkan dengan beberapa data yang terdapat di media sosial atau di media massa, yang paling banyak itu khususnya di Kota Banjarmasin ya, itu anak yang tidak masuk kategori segmen yang usia tidak sekolah. Jadi yang persoalan itu banyak anak prasekolah atau anak PAUD atau anak TK yang tidak bersekolah. Itu khusus persoalan yang ada di Kota Banjarmasin. Nah, berarti kan yang menjadi faktor penyebabnya itu bisa dilihat adalah bisa itu faktor ekonomi atau faktor sosial atau faktor lingkungan. Tapi kayaknya yang lebih dominan untuk tingkat di PAUD kemudian di TK itu saya rasa faktor ekonomi. Nah, sehingga anak itu banyak orang tua yang melihat bahwa sekolah PAUD itu memerlukan biaya yang cukup tinggi dan pada akhirnya ya dia tidak memiliki nomor induk siswa. Padahal nomor induk itu kan sangat diperlukan sekali ketika dia mau masuk jenjang berikutnya yakni sekolah dasar. Nah, kemudian kalau saya perhatikan di tingkat anak tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya, yang lebih banyak kata Pak Yuli tadi di jenjang SD ke SMP, ini ada semacam pola bahwa ada pergeseran data seperti yang sampaikan tadi dengan maraknya perilaku hari ini anak-anak yang dalam tanda kutip adalah jauh core dari norma-norma yang ada, sehingga banyak orang tua yang pada akhirnya itu menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren, apalagi pondok pesantren yang tidak terafiliasi dengan pendidikan formal atau tidak terafiliasi dengan pendidikan kesetaraan, sebenarnya paket C ataupun ada apa dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi persoalan. Jadi ada kan beberapa pondok pesantren, makanya kan salah satu penyebab di Kabupaten Banjar itu kenapa dikatakan tinggi anak tidak sekolahnya, karena salah satunya adalah banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren yang sifat dari pesantren itu masih tradisional. Jadi dia tidak terafiliasi dengan pendidikan formal, tidak juga ikut dengan pendidikan kesetaraan. Ya, sehingga dia tidak terdata ya di dua pangkalan ini, baik itu di Dapodik maupun di EMIS. Nah, sehingga dia tetap dikatakan sebagai ATS, anak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.